Sahabat selalu mudah. Di balik terminal yang riuh dan pasar yang sibuk, ada kisah luar biasa yang tak pernah kalian duga. Seorang nenek penjual kerupuk sederhana, ternyata adalah sosok intel negara yang berani melawan ketidakadilan. Saat oknum polisi pemalak mulai bertindak semena-mena, sang nenek pun turun tangan. Dan apa yang terjadi setelah itu, benar-benar bikin warga terminal geger. Mau tahu kisah lengkapnya? Simak sampai habis, karena ini bukan cerita biasa. Pagi itu, suasana terminal angkot dekat pasar tradisional mulai sibuk. Deru mesin angkot yang baru menyala bercampur dengan suara pedagang kaki lima yang menawarkan dagangannya. Tukang ojek saling berseru menawarkan jasa, dan para penumpang lalu lalang membawa belanjaan sayur, ikan, hingga sembako. Di antara keramaian itu, tampak seorang nenek tua berjalan perlahan sambil memanggul bakul kerupuk di atas kepalanya. Usianya lebih dari 70 tahun, rambutnya memutih, kulit keriput dimakan usia. Tapi tatapan matanya masih menyimpan ketajaman dan ketegasan yang jarang dimiliki orang seusianya. Dialah Mbah Marni, penjual kerupuk keliling yang dikenal ramah dan baik hati oleh para sopir angkot dan pedagang di sekitar terminal. Kerupuk renyah. Monggo lo Pak Sopir, Bu belanja, seru Mbah Marni dengan suara parau namun bersahabat. Tak banyak yang tahu, di balik sosok tuanya yang sederhana itu, Mbah Marni adalah seorang anggota intelijen senior yang sedang dalam misi penyamaran. Sudah beberapa bulan terakhir, terminal dan pasar di kawasan ini dikuasai oleh para oknum polisi jalanan yang seenaknya melakukan pungli kepada para sopir angkot, tukang ojek, bahkan pedagang kecil. Warga takut mengadu, karena yang melakukan kejahatan adalah oknum berseragam. Bila berani melawan, ancamannya ditangkap dengan tuduhan macam-macam atau dipukul tanpa ampun. Pagi itu, Mbah Marni sengaja menunggu di dekat halte angkot. Matanya mengamati 3 orang berseragam polisi yang tengah berkeliling di sekitar terminal. Ipul, Rahmat, dan Yanuar, oknum polisi yang dikenal sebagai penguasa terminal dan pasar. Seperti biasa, ketiganya berkeliling dengan wajah garang, menghampiri satu persatu sopir angkot yang baru masuk. "Hei, setorannya mana? Jangan sampai kayak kemarin. Kurang 5.000, gue getok pala lo nanti." Bentak Ipul ke seorang sopir angkot bernama Pak Jaya. Pak Jaya, yang baru saja menghela napas karena narik dari subuh, tampak ketakutan. Tangannya gemetar saat menyerahkan selembar uang lusuh. "Maaf Pak, ini dulu, penumpang masih sepi." Plak, uang itu dilempar ke wajah Pak Jaya. "Gak cukup, nanti sore tambah, ngerti? Kalau gak, angkot lo gue kandangin." Di sudut lain, Rahmat mendatangi tukang ojek yang sedang menunggu penumpang. Mana jatah mingguan lo? Cepat." "Ampun Pak, saya baru dapat 2 penumpang." Tanpa banyak bicara, Rahmat menendang kursi ojek hingga terpental. Orang-orang di sekitar pura-pura tak melihat. Wajah-wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mbah Marni mengepalkan tangan di balik keranjang kerupuknya. Hatinya bergetar, menahan amarah. Ia ingin sekali saat itu juga turun tangan. Tapi ia tahu, misi harus dijalankan dengan hati-hati, bukti harus dikumpulkan lengkap, dan waktu harus tepat. Ia memperhatikan dengan seksama wajah-wajah para oknum itu, menghafal jam patroli mereka, posisi pungli, dan siapa saja korban yang mereka ancam hari itu. Semua kejadian dicatat Mbah Marni dalam ingatannya yang masih tajam. Dalam hati, Mbah Marni berdoa, "Ya Allah, beri hamba kekuatan untuk menegakkan keadilan di tempat ini. Jangan biarkan para penindas ini terus berkuasa atas orang-orang lemah." Hari itu, Mbah Marni tahu, belum saatnya bergerak. Tapi sebentar lagi. Sebab, kezaliman yang terus dibiarkan akan semakin menjadi-jadi. Dan Mbah Marni telah bertekad, tak akan membiarkan orang kecil diinjak-injak di negeri ini. Pagi itu, aktivitas di terminal makin padat. Angkot yang datang silih berganti. Para pedagang kaki lima berserakan di pinggir jalan, menjajakan dagangan seadanya. Suara teriakan sopir angkot mencari penumpang, deru mesin, dan teriakan tukang ojek membaur jadi satu. Di sudut terminal, di bawah pohon waru yang rindang, Mbah Marni menggelar keranjang kerupuknya. Kerupuk-kerupuk itu ditata rapi dalam kantong plastik bening. Warnanya putih kekuningan, renyah, dan wangi bawang tercium samar-samar saat angin berhembus. Beberapa sopir angkot yang lewat, menyapa ramah. "Mbah Marni, kerupuknya 2 ya, buat ngopi nanti." "Monggo, nak, ini yang renyah, baru angkat subuh tadi." Mbah Marni menyodorkan 2 bungkus kerupuk. Tak banyak yang tahu, di balik keranjang kerupuk sederhana itu,
Mbah Marni menyimpan sebuah alat perekam kecil berukuran koin logam. Alat itu sudah dipasang di keranjang sejak semalam. Setiap percakapan, ancaman, atau pungli di sekitar terminal direkamnya dengan rapi. Sejak beberapa hari terakhir, Mbah Marni sengaja akrab dengan para sopir, tukang ojek, dan pedagang kecil. Ia mendengar banyak keluhan. "Mbah, saya udah malas narik sekarang. Tiap hari harus setor 20.000 ke polisi jalanan itu. Kalau gak, angkot ditahan." Curhat Pak Sarto, sopir angkot tua yang sejak subuh sudah mangkal. "Iya Mbah, seminggu kemarin saya dipukul karena setorannya kurang." Sambung Pak Darto, tukang ojek yang wajahnya masih ada bekas lebam. Mbah Marni mendengarkan dengan seksama. Sesekali ia menyisipkan kalimat penyemangat. "Sabar yo, nak, wong jahat gak akan menang selamanya. Allah itu maha adil." Sambil berbincang, matanya tetap awas memperhatikan ketiga oknum polisi yang mondar-mandir di terminal. Ipul, Rahmat, dan Yanuar makin beringas pagi itu. Hampir tiap angkot yang masuk terminal dipalak tanpa ampun. "Setoran sini dulu, jangan pura-pura begolo," bentak Ipul ke sopir muda yang baru pertama kali narik di terminal itu. Mbah Marni mencatat semua di benaknya. Raut wajah para korban, waktu kejadian, nominal uang yang dipalak, hingga ancaman yang dilontarkan. Menjelang siang, seorang perempuan muda menghampiri Mbah Marni. "Mbah, beli kerupuk 2 ya." Mbah Marni mengenali wajah itu. Namanya Yuli, anak dari Pak Kumis, sopir angkot senior di terminal itu. Yuli sering membantu ayahnya berjualan kopi keliling. "Monggo, enduk, ini kerupuk yang renyah." Saat menyerahkan kerupuk, Mbah Marni berbisik, "Besok pagi, suruh ayahmu kumpul di belakang warung Embok Darmi. Ada hal penting." Yuli mengangguk cepat, lalu berlalu. Di saat bersamaan, Rahmat menghampiri Mbah Marni. "Hei, Nek, lo juga harus setor sini, pakai lapak di terminal, bayarlah." Warga sekitar menahan napas, menunggu apa yang akan dilakukan nenek tua itu. Tapi Mbah Marni hanya tersenyum, menyerahkan selembar 5.000-an. "Monggo, Pak." Dalam hati, Mbah Marni berkata, "Ingat wajahmu, anak muda, besok giliranmu." Rahmat berlalu sambil tertawa angkuh. Mbah Marni kembali ke keranjangnya, lalu membaca istighfar dalam hati. "Astagfirullah, semoga semua kezoliman ini segera terbongkar." Hari itu, Mbah Marni makin yakin, terminal dan pasar ini tak bisa dibiarkan lebih lama. Ia memantapkan rencana besar untuk mengumpulkan bukti, menggerakkan warga, dan membuat para oknum itu tersungkur di hadapan hukum. Siang itu, suasana di terminal semakin panas. Matahari menggantung tinggi, debu beterbangan, dan suara klakson bersahut-sahutan. Para sopir angkot dan tukang ojek mulai tampak lelah, tapi terpaksa tetap bertahan demi setoran harian. Ketiga oknum polisi jalanan, Ipul, Rahmat, dan Yanuar, makin menjadi-jadi. Mereka tak hanya memalak, tapi juga mulai memaki-maki warga. Setiap angkot yang masuk terminal dihentikan, setiap pedagang dipalak. Mbah Marni yang sejak pagi terus mengamati, merasa waktu untuk diam sudah habis. Ketika Rahmat kembali mendekat, kali ini dengan wajah masam karena hasil palakannya kurang, dia langsung menunjuk Mbah Marni. "Hei, nenek kerupuk, sini lo," bentaknya. Mbah Marni bangkit perlahan dari duduknya di bawah pohon waru. "Ada apa, nak?" tanyanya tenang. Rahmat langsung menendang keranjang kerupuk Mbah Marni, hingga isinya berserakan ke jalan. Kerupuk-kerupuk putih itu berhamburan, terinjak-injak oleh orang yang lewat. Warga yang melihat hanya bisa terdiam, takut. Beberapa sopir angkot yang biasanya ramah pada Mbah Marni, kali ini hanya bisa menunduk. "Lo pikir lo siapa ha? Berani-beraninya nyuruh orang gak setor ke kita? Lo ngajarin warga buat melawan, ya?" Rahmat kembali membentak. Ipul dan Yanuar datang menyusul. Yanuar langsung menginjak-injak kerupuk yang tercecer di tanah, sambil tertawa mengejek. "Kerupuk mbah-mbah kere, buat makan ayam aja gak laku nih." Mbah Marni masih berdiri tenang, menatap mereka satu-satu. Tapi dalam dadanya, kemarahan sudah membara. Rahmat makin tak sabar. Dia menendang kaki Mbah Marni sampai wanita tua itu terhuyung. "Tua-tua belagu lo, mau gue hajar sekalian." Sontak, para tukang ojek dan sopir angkot berkerumun, tapi tak satu pun berani maju. Semua tahu, siapa yang melawan, bisa masuk sel tanpa alasan.
Mbah Marni menarik napas panjang, lalu dengan suara berat yang bergetar, ia berkata, "Nak, kalau kau berani, jangan cuma sama orang lemah. Hadapi aku, laki-laki kalau memang jantan." Ipul tertawa mengejek. "Hah? Dengar tuh, Rahmat, nenek kerupuk ini nantangin duel." Rahmat mengacungkan tangan, menantang. "Oke, Nek, besok pagi, di belakang warung Embok Darmi. Kita tanding. Lo kalau berani datang. Tapi gue kasih tahu ya, abis itu lo bakal gue masukin sumur tua belakang terminal." Sorak-sorai para preman bayaran dan anak buah oknum polisi itu menggema. "Wow, nenek kerupuk dihabisin besok." Warga sekitar hanya bisa menunduk. Ada yang gelisah, ada yang sedih. Mbah Marni mengambil sisa kerupuknya yang berserakan di tanah, menatapnya sebentar, lalu tersenyum. Dalam hati ia berucap, "Allah, saksikan, besok aku buktikan, kezaliman tak akan menang selamanya." Ia lalu berjalan pelan meninggalkan terminal, sementara di belakangnya, tawa ejekan masih terdengar. Hari itu, kabar tantangan duel antara Mbah Marni dan Rahmat langsung menyebar. Warga pasar, sopir angkot, tukang ojek, bahkan anak-anak kecil mulai membicarakan. "Beneran tuh, Mbah Marni berani lawan Rahmat. Duh, jangan-jangan nenek itu bakal celaka." Namun tak ada yang tahu, siapa sebenarnya Mbah Marni. Di balik tubuh renta dan dagangan kerupuknya, ia adalah seorang intel senior yang dulu pernah membongkar sindikat besar di Jawa Timur. Dan besok, akan jadi hari yang tak akan dilupakan di terminal itu, malam mulai turun di kawasan terminal dekat pasar. Lampu-lampu jalan redup temaram. Hanya sesekali disorot lampu angkot yang masih berseliweran mengejar setoran. Warung-warung mulai tutup, dan suasana terminal pelan-pelan lengang, menyisakan beberapa tukang ojek yang menunggu penumpang terakhir. Namun di balik gelapnya malam itu, sepasang mata tua masih terjaga. Mbah Marni, dengan tubuhnya yang ringkih dan kerudung lusuhnya, berbaur di antara bayang-bayang terminal. Tak banyak yang tahu, di balik ranjang kerupuk dan wajah lelahnya, ada sepasang mata tajam yang sudah terbiasa membaca gelagat orang. Dari balik gerobak kosong, Mbah Marni mengamati Rahmat, Ipul, dan Yanuar yang tengah duduk di pos ronda terminal. Mereka tampak tertawa-tawa sambil menghitung hasil palakan hari ini. Tumpukan uang receh dan lembaran lusuh berserakan di atas meja kecil. "Besok kita habisin tuh nenek kerupuk, biar gak jadi contoh buat warga sini," ujar Rahmat sambil mengunyah kacang. Ipul ikut menimpali. "Sekalian, gue udah nek liat muka dia tiap hari. Nenek tua sok ngatur, kayak jagoan aja." Yanuar tertawa, menepuk pundak Rahmat. "Besok pagi, abis dia babak belur, langsung kita lempar ke sumur tua. Biar mampus di situ." Mbah Marni yang mengintai dari kejauhan, mencatat semua ucapan mereka di dalam ingatannya. Tapi lebih dari itu, dia melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Ada seorang pria lain datang membawa amplop coklat tebal, menyerahkan pada Rahmat. "Ini dari orang atas. Katanya setorannya kurang bulan ini. Suruh tambahin minggu depan," ucap si pria yang berpakaian rapi itu. Rahmat menerima amplop itu, lalu berkata pelan, "Tenang aja, asal terminal ini aman, uang ngalir terus kok." Mata Mbah Marni makin tajam. Dalam hatinya, ia sadar, ini bukan sekadar soal pungli pasar dan terminal. Ada jaringan lebih besar yang terlibat. Diam-diam, Mbah Marni mengikuti pria berpakaian rapi itu yang melangkah ke arah parkiran. Dari balik pohon, Mbah Marni mengenali pria itu sebagai staf di salah satu kantor dinas wilayah. Ia mencatat plat nomor mobil yang dipakai. "Baik, besok bukan cuma soal duel. Aku bongkar semua permainan kalian," gumamnya. Setelah itu, Mbah Marni kembali ke pondok kayu kecil di pinggir rel. Di sana ia membuka sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya tersimpan sebuah kartu tanda pengenal usang bertuliskan Dinas Intelijen Khusus, lengkap dengan emblem kecil di sudutnya. Dia memandang kartu itu, lalu berucap pelan, "Allah, berikan aku kekuatan. Biar tua begini, kalau demi membela yang lemah, aku siap mati di jalan ini." Malam itu, Mbah Marni tidak tidur. Dia menyusun rencana, mencatat siapa saja nama-nama yang terlibat, menyiapkan saksi-saksi, termasuk beberapa tukang ojek dan sopir angkot yang mulai memberanikan diri diam-diam memberi informasi. Di sisi lain, Rahmat, Ipul, dan Yanuar mabuk kemenangan. Mereka tak sadar, langkah mereka sudah diawasi, dan besok pagi akan menjadi hari terakhir mereka menindas warga di terminal itu. Pagi itu,
Mentari baru saja muncul dari ufuk timur. Sinarnya lembut menyapu area terminal yang mulai kembali sibuk. Pedagang kaki lima membuka lapak. Sopir angkot satu persatu berdatangan, dan tukang ojek sudah berkumpul di pojokan menanti penumpang pertama. Namun suasana terminal terasa berbeda. Ada kegelisahan di antara warga. Bisik-bisik tentang duel antara Mbah Marni dan Rahmat menyebar cepat. Banyak yang tak percaya. Seorang nenek renta berani menantang oknum polisi brutal seperti Rahmat. Di sisi lain, Rahmat, Ipul, dan Yanuar sudah menunggu di dekat sumur tua belakang terminal. Mereka tampil dengan gaya congkak. Rahmat membawa pentungan kayu, sementara dua temannya tertawa-tawa sambil mengisap rokok. "Udah jam berapa nih? Berani gak tuh nenek kerupuk?" ejek Ipul. "Paling kabur. Udah gue bilang juga. Paling nyali nenek itu cuma di mulut," sahut Yanuar. Namun belum sempat mereka lanjutkan ocehan, tiba-tiba langkah kaki terdengar dari ujung gang. Perlahan, sosok Mbah Marni muncul, masih dengan keranjang kerupuknya. Wajahnya tenang, sorot matanya tegas, tidak seperti nenek renta biasa. Warga yang diam-diam mengintip dari balik warung dan gerobak pun menahan napas. "Woi, tuh dia datang," teriak seorang tukang ojek. Rahmat mendekat dengan senyum sinis. "Hah, lo dateng juga, Nek? Gue salut sama keberanian lo. Tapi abis ini, lo bakal nyesel." Tanpa banyak basa-basi, Rahmat langsung maju. "Gak usah banyak omong. Gue abisin lo sekarang." Dia mengayunkan pentungan kayu ke arah Mbah Marni. Namun dengan gerakan cepat yang mengejutkan semua orang, Mbah Marni menunduk dan memutar tubuhnya. Dalam sekejap, lututnya menghantam perut Rahmat. Buk! Rahmat terpelanting ke belakang, jatuh terduduk. Wajahnya merah padam, matanya melotot tak percaya. "Apa-apaan nih?" teriak Yanuar. Ipul maju hendak membantu, tapi sekali lagi Mbah Marni bergerak gesit. Dia menyambar keranjang kerupuknya dan melemparnya tepat ke wajah Ipul. Duk! Ipul menjerit kesakitan. Matanya perih terkena pecahan kerupuk. Warga yang menyaksikan dari kejauhan mulai bersorak kecil. "Mbah Marni! Mbah Marni!" Sementara itu, Rahmat yang mulai sadar bangkit dengan marah. "Lo cari mati, Nek!" Dia kembali menyerang, kali ini dengan tinju mengarah ke kepala Mbah Marni. Namun seolah sudah hafal, Mbah Marni memutar tubuhnya ke samping, menangkap tangan Rahmat, lalu dengan cekatan memelintirnya ke belakang. Krek! Terdengar suara retakan kecil. Rahmat berteriak kesakitan. "Ah! Lepasin, Nek!" Mbah Marni berbisik di telinga Rahmat. "Ini pelajaran buat kamu, Nak. Jangan semena-mena sama orang kecil." Dengan sekali dorongan, Mbah Marni menjatuhkan Rahmat ke tanah. Debu mengepul. Wajah Rahmat berlumuran tanah dan keringat. Ipul dan Yanuar panik, hendak kabur. Tapi warga yang tadinya hanya menonton, kini mulai bergerak. Tukang ojek, pedagang sayur, sopir angkot, semua bersorak. "Tangkap aja tuh preman berseragam. Habisin. Udah bikin resah warga." Warga berkerumun, mengepung ketiganya. Ipul dan Yanuar ketakutan, tak bisa berbuat banyak. Sementara itu, Mbah Marni berdiri tegak di tengah kerumunan. Meski nafasnya sedikit terengah, sorot matanya tetap menyala. "Dengar baik-baik," seru Mbah Marni lantang. "Kalian kira selama ini warga di sini diam karena takut? Tidak. Semua sudah muak dengan ulah kalian. Dan hari ini, terminal ini bersih dari tangan kotor kalian." Sorak-sorai warga membahana. Seorang sopir angkot maju, menepuk bahu Mbah Marni. "Makasih Mbah, kalau gak ada Mbah Marni, mungkin kami gak bakal berani lawan mereka." Mbah Marni hanya tersenyum tipis. "Kebenaran itu pasti menang, Nak, asal ada yang mau memperjuangkannya." Sementara itu, suara sirine mobil patroli terdengar mendekat. Petugas dari kantor pusat akhirnya datang setelah warga melaporkan keributan. Begitu turun dari mobil, beberapa anggota polisi berseragam rapi langsung menangkap Rahmat, Ipul, dan Yanuar. Kapolsek setempat yang datang tergesa-gesa langsung menyalami Mbah Marni. "Ibu, terima kasih. Saya gak nyangka ada yang berani membongkar semua ini." Mbah Marni hanya menunduk. "Saya cuma rakyat kecil, Pak. Tapi kalau lihat ketidakadilan begini, rasanya hati gak bisa tinggal diam." Warga kembali bersorak. Terminal pagi itu penuh dengan rasa lega, haru, dan kagum. Suasana terminal pagi itu berubah drastis.
Jika biasanya hanya ramai oleh teriakan kenek angkot dan pedagang yang berjualan, kini gemuruh sorakan warga menggema di setiap sudut. Aksi Mbah Marni melumpuhkan Rahmat, Ipul, dan Yanuar membuat semua mata terpaku. Tidak ada yang menyangka, seorang nenek renta yang sehari-hari jualan kerupuk, diam-diam menyimpan keberanian dan kemampuan luar biasa. Woi, Mbah Marni jago banget. Ya Allah, kok bisa ya nenek sepuh ngelawan polisi jalanan seganas itu? Ini baru namanya pejuang keadilan. Suara-suara itu terus bergema. Para tukang ojek, sopir angkot, pedagang sayur, sampai ibu-ibu yang baru belanja berkerumun di sekitar lokasi kejadian. Semua ingin melihat langsung wajah nenek kerupuk yang selama ini tampak lemah, namun di balik itu menyimpan keberanian luar biasa. Rahmat masih terkapar, sementara Ipul dan Yanuar sudah dipegangi beberapa warga. Bahkan ada sopir ojek yang dengan semangat mengikat tangan mereka pakai tali tambang bekas muatan angkot. Nih, biar gak bisa kabur, bangsat semua nih, umpat salah satu warga. Sementara itu, Mbah Marni berdiri di tengah kerumunan, wajahnya masih tenang. Napasnya memang mulai tersengal karena usia, namun tatapan matanya tetap tajam. Kapolsek yang baru tiba tampak gelisah. Dia melihat keributan ini sebagai perkara serius. Apalagi warga yang sudah lama terpendam rasa kesalnya kini tumpah ruah, dan takut situasi makin tak terkendali. Tenang, tenang dulu semuanya, seru Kapolsek menggunakan pengeras suara dari mobil patroli. Namun warga tak mudah diam. Mereka tetap menyuarakan kekesalannya. Pak Kapolsek, jangan cuma ngomong. Tangkap tuh polisi bajingan. Kami udah capek pak, tiap hari diperas di terminal, disuruh bayar buat parkir liar, buat lapak, sampai buat lewat doang. Dan selama ini Bapak kemana? Sorakan itu terus menggema. Kapolsek mengusap keningnya, lalu menghampiri Mbah Marni. Ibu, saya mohon, bantu tenangkan warga. Saya jamin, hari ini juga para oknum ini kami tahan. Saya janji di depan semua warga. Mbah Marni menatap Kapolsek. Suaranya pelan, tapi cukup didengar orang di sekitar. Pak, rakyat kecil seperti kami cuma ingin diperlakukan adil. Kalau benar Bapak bisa bersihkan terminal ini dari pungli, kami hormati. Kapolsek mengangguk cepat. Iya Bu, saya janji. Melihat Kapolsek mulai bersikap tegas, warga sedikit tenang. Namun tak berhenti di situ. Ada seorang pedagang buah, Pak Warso namanya, yang sejak tadi memendam kemarahan. Dia maju ke depan, menunjuk wajah Rahmat yang lemas tergeletak. Pak Kapolsek, saya saksi, hampir tiap malam si Rahmat ini maksa minta setoran ke kami. Gak dikasih, dagangan kami diacak-acak, lapak kami dibalik. Banyak korban, Pak. Jangan biarin kayak gini. Sontak beberapa warga lain ikut angkat bicara. Betul, Pak, saya juga pernah dipalak. Saya sampai ngutang buat setor ke mereka. Istri saya pernah dipukul waktu protes, Pak. Semakin banyak warga yang bersuara, suasana makin tegang. Kapolsek makin pucat. Tapi Mbah Marni kembali maju, kali ini angkat tangan. Saudara-saudaraku, tenang sebentar. Allah itu maha adil. Kita percaya saja, asalkan semua bersatu, ketidakadilan pasti bisa kita lawan. Suasana mulai sedikit mereda. Beberapa warga mengusap mata, haru mendengar kata-kata nenek sepuh itu. Mbah Marni bener, udah, kita percayakan sama Kapolsek, asal jangan bohong lagi. Kapolsek menarik napas lega, lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera menggiring Rahmat, Ipul, dan Yanuar ke mobil tahanan. Saat mereka dibawa, warga kembali bersorak. Baru kali ini rasain karma lo. Kalau berani lagi nongol di terminal, mampus lo. Sementara itu, Mbah Marni menghampiri dagangan kerupuknya yang tadi diinjak-injak. Sebagian hancur, berhamburan di tanah. Dia memungut satu persatu dengan tenang. Salah satu tukang ojek mendekat. Mbah, kerupuknya udah rusak semua. Mbah Marni tersenyum. Gak apa-apa, Nak. Yang penting ketidakadilan udah bisa kita robohkan. Warga bertepuk tangan. Sejak pagi itu, nama Mbah Marni jadi perbincangan hangat di terminal dan pasar sekitar. Sosoknya tak lagi dianggap nenek renta biasa, tapi simbol keberanian rakyat kecil yang melawan kezaliman. Terminal itu pagi itu menyaksikan sebuah sejarah kecil, ketika kezaliman akhirnya roboh bukan karena senjata, tapi karena keberanian seorang nenek tua penjual kerupuk. Matahari mulai meninggi, tapi suasana di terminal masih belum sepenuhnya tenang.
Meski 3 oknum polisi telah diamankan, ternyata masih ada 1 orang yang belum tersentuh. Dia adalah Dani, oknum polisi paling licik dan kejam di antara mereka. Selama ini, Dani dikenal sebagai otak di balik pungli yang merajalela di terminal dan pasar sekitar. Saat warga mulai berkerumun di pos polisi terminal, Dani muncul dengan wajah bengis. Dia marah mengetahui 3 rekannya sudah diringkus. Tanpa ragu, Dani berjalan cepat menuju kerumunan, mendorong beberapa warga yang menghalangi jalannya. "Mana itu nenek kerupuk sialan? Berani-beraninya lo bikin kacau wilayah gue," teriak Dani sambil menatap liar ke segala arah. Warga yang melihat Dani langsung mundur, sebagian ketakutan. Mereka tahu, Dani bukan tipe orang yang segan memakai kekerasan. Tapi Mbah Marni tetap berdiri di tempatnya, memungut sisa-sisa kerupuk yang tadi berserakan di tanah. "Woi nenek tua, lo pikir bisa sok jagoan di sini ha? Gue gak peduli lo siapa, pokoknya hari ini gue habisin lo di sini juga." Dani meraih pentungan dari pinggangnya, lalu berjalan cepat ke arah Mbah Marni. Beberapa warga berteriak, "Mbah, awas Mbah." Namun Mbah Marni tetap tenang. Dia berdiri perlahan, lalu menatap Dani dengan tatapan teduh namun tajam. "Kau boleh punya pangkat, boleh bawa senjata, tapi ingat nak, di atas kita ada Allah yang Maha Kuasa." Ucapan itu justru membuat Dani makin kalap. Dia langsung mengayunkan pentungannya ke arah Mbah Marni. Tapi sekali lagi, di luar dugaan, Mbah Marni dengan lincah menangkis serangan itu. Pentungan Dani terpental ke tanah. Warga kembali bersorak, "Wow, hidup Mbah Marni." Dani yang makin malu langsung maju lagi, kali ini mengayunkan tinjunya. Mbah Marni sigap menghindar, lalu dengan gerakan cepat menghantamkan siku ke arah perut Dani. Dani meringis kesakitan, mundur beberapa langkah. Tidak ingin kehilangan muka, Dani mengambil sebilah besi pendek yang terselip di balik rompinya. Melihat itu, warga langsung panik. "Astagfirullah, dia bawa besi. Awas Mbah." Tapi Mbah Marni tetap tenang. Begitu Dani menyerang, Mbah Marni merunduk dan menyapu kaki Dani. Tubuh polisi itu terjatuh ke tanah. Dalam hitungan detik, Mbah Marni mendaratkan pukulan keras ke dada Dani, membuatnya tersungkur dan tak berdaya. Beberapa warga langsung maju membantu mengamankan Dani. Pentungan dan besi disingkirkan. Tangan Dani diikat dengan tambang. Baru rasain lo, Dani bajingan," umpat Pak Warso sambil menendang kakinya. Kapolsek yang sejak tadi mengawasi, langsung memerintahkan anggotanya menangkap Dani. "Bawa dia ke kantor. Semua bukti dan saksi sudah cukup." Saat Dani digiring ke mobil tahanan, warga berteriak lega. "Selamat tinggal pungli terminal. Hidup Mbah Marni." Suasana terminal berubah total. Wajah-wajah yang tadinya murung karena ketakutan, kini penuh senyum lega. Para pedagang kembali membereskan dagangan mereka. Sopir-sopir angkot kembali bersiap mengangkut penumpang, dan tukang ojek bersiul ceria. Mbah Marni kembali memungut kerupuknya. Seorang ibu-ibu muda menghampiri. "Mbah, Allah balas kebaikan Mbah. Saya sedekahin uang belanja saya buat Mbah. Saya bangga sama Mbah." Mbah Marni tersenyum, menolak halus. "Cukup doakan saja, nak. Saya cuma ingin tempat ini bersih dari orang zalim." Warga lain pun ikut bersalaman dengan Mbah Marni. Bahkan beberapa dari mereka berjanji akan menjaga terminal bersama-sama. Kapolsek mendekat, menundukkan kepala di hadapan Mbah Marni. "Ibu, terima kasih. Saya akui saya lalai selama ini. Mulai hari ini saya pastikan tidak ada lagi pungli di terminal ini." Mbah Marni mengangguk pelan. "Ingat, Pak, amanah itu berat. Jangan hianati kepercayaan rakyat." Hari itu menjadi sejarah. Terminal kecil di pinggiran kota akhirnya terbebas dari pungli setelah keberanian seorang nenek sepuh yang selama ini menyamar sebagai penjual kerupuk. Warga pun belajar bahwa kezaliman akan tumbang ketika ada yang berani melawannya. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti terminal dan pasar tradisional yang mulai menggeliat. Pedagang sayur membuka lapak, sopir-sopir angkot memanaskan mesin, dan aroma gorengan menguar dari sudut warung. Namun, tak banyak yang tahu kalau pagi itu akan jadi pagi yang berbeda. Setelah kejadian kemarin, warga belum sepenuhnya tenang. Meski Dani si oknum paling brutal sudah ditangkap, ada kabar kalau beberapa orang atasannya yang ikut membekingi pungli masih berkeliaran. Warga resah,
Takut kejadian kemarin berbalik jadi petaka. Tapi di balik keramaian itu, Mbah Marni sudah bersiap. Mengenakan baju lusuh dan caping seperti biasa, beliau duduk di sudut terminal, berpura-pura merapikan kerupuk. Di balik capingnya, earphone kecil terpasang di telinga, terhubung ke alat komunikasi kecil yang tertanam di balik baju. Pos 3. Masuk. Ini Marni. Target 2 orang sudah terlihat di dekat warung Burini. Over. Bisik Mbah Marni pelan. Kopi Mbah. Kami dekati secara senyap. Terdengar suara dari earphone. 2 pria berbadan tegap yang selama ini dikenal sebagai preman bayaran para oknum polisi, tampak berbicara serius di dekat warung. Mereka membawa catatan pungli semalam, hasil setoran para sopir dan pedagang. Salah satu di antaranya terlihat menenteng tas hitam berisi uang hasil pungutan. Mbah Marni memperhatikan pergerakan mereka dengan seksama. Saat kedua pria itu mulai berjalan menuju pos terminal, Mbah Marni bergerak. Dengan langkah pelan namun pasti, beliau mendekat dari arah belakang, menyelinap di antara pedagang dan tumpukan karung. Tanpa mereka sadari, beberapa anggota intel lain yang juga menyamar sebagai pedagang sayur, tukang ojek, dan pemulung mulai mengepung area itu. Begitu kedua pria itu berhenti di sebuah sudut untuk menyerahkan uang ke seorang pria berpakaian rapi, yang ternyata perwira polisi aktif, Mbah Marni memberi isyarat. Sekarang, bisik Mbah Marni ke alat komunikasinya. Dalam hitungan detik, para intel menyerbu dari berbagai arah. Seorang intel berbaju tukang gorengan langsung membekuk pria berbaju rapi itu. 2 intel lain merampas tas hitam berisi uang. Angkat tangan semua. Jangan bergerak, teriak seorang perwira intel. Para pelaku tak sempat melawan. Dalam hitungan detik, mereka diborgol dan diangkat ke mobil dinas intel. Warga yang menyaksikan dari kejauhan bersorak. Hidup Mbah Marni. Alhamdulillah, akhirnya. Tak hanya itu. Di waktu yang sama, petugas dari pusat bersama Kapolsek menyisir pos-pos pungli lain di sekitar pasar. Beberapa oknum polisi nakal yang ikut terlibat pun diciduk tanpa perlawanan. Mbah Marni mendekati pria berbaju rapi yang ternyata adalah komandan pungli di wilayah itu. Masih berani kau ngaku petugas pelindung rakyat? Kau lebih hina dari pencuri jalanan. Pria itu menunduk, tak bisa berkata apa-apa. Wajahnya pucat pasi. Kapolsek mendekat, lalu memberi hormat pada Mbah Marni. Terima kasih, Mbah. Tanpa keberanian Mbah, kami tak akan pernah tahu kalau ternyata orang ini juga berkhianat. Warga berkerumun, ikut menyaksikan para pelaku diangkut ke dalam mobil tahanan. Beberapa pedagang bahkan menitikkan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Selama bertahun-tahun mereka ditindas, baru kali ini keadilan benar-benar datang. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, bisik seorang ibu pedagang. Sementara itu, Mbah Marni berdiri tegak di tengah kerumunan. Meski tubuhnya sudah renta, sorot matanya tetap tajam, menandakan keberanian yang tak pernah luntur. Ingat kalian semua, jangan biarkan ada ketidakadilan di depan mata. Sekecil apapun, lawanlah, karena Allah bersama orang-orang yang berani dan bersabar. Hari itu, terminal dan pasar di pinggiran kota itu kembali bersih dari pungli. Suasana berubah. Sopir-sopir angkot tersenyum lega. Pedagang bisa berdagang tanpa takut didatangi para pemalak berseragam. Mbah Marni kembali ke lapaknya, merapikan kerupuk, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi bagi warga, nama Mbah Marni sudah jadi legenda baru. Pagi itu, terminal dan pasar tradisional mulai kembali tenang. Para pedagang bisa berjualan tanpa takut ditagih paksa. Sopir-sopir angkot bisa menarik penumpang tanpa setoran liar, dan warga mulai percaya bahwa ketidakadilan bisa dilawan. Namun bagi Mbah Marni, perjuangan belum selesai. Karena di balik wajah-wajah oknum yang sudah ditangkap kemarin, masih ada satu jaringan besar yang selama ini bersembunyi rapi. Jaringan pungli yang bukan hanya di terminal itu, tapi mengakar hingga ke kantor pusat, dipimpin oleh seorang perwira tinggi yang selama ini dikenal bersih dan dihormati. Pagi itu, Mbah Marni dipanggil ke markas dinas Intel Kota. Ia datang masih mengenakan baju lusuh, topi caping, dan membawa dagangan kerupuk di keranjang. Tapi di dalam tas kecilnya, terdapat semua bukti yang dia kumpulkan selama ini. Di ruang rapat rahasia, beberapa petugas Intel senior sudah menunggu. Silakan duduk, Mbah, ujar seorang petugas. Mbah Marni meletakkan keranjang kerupuknya di meja. Dengan tenang, ia keluarkan selembar demi selembar foto, catatan setoran, daftar nama pelaku, hingga rekaman suara transaksi pungli yang terjadi di kantor pusat terminal.
Ini semua saya dapatkan selama 3 bulan menyamar. Saya sudah lama curiga, dan ternyata benar. Dalangnya ada di sini, ujar Mbah Marni sambil menunjuk satu nama di daftar. Semua petugas terkejut. Nama itu bukan orang sembarangan. Kompol Sarjono, Kepala Bidang Pengamanan Wilayah Pasar dan Terminal. Selama ini dikenal ramah, baik, sering hadir di acara warga, bahkan rutin bersedekah. Tak ada yang menyangka, dialah otak dari pungli besar ini. Astagfirullah, ini buktinya valid, Mbah? Tanya seorang petugas. Sangat valid. Saya ikut pertemuan mereka diam-diam. Saya rekam semua. Bahkan semalam, setelah Dani dan kelompoknya ditangkap, dia langsung rapat darurat di kantor pusat, menyiapkan pelaku pengganti, jawab Mbah Marni mantap. Tanpa menunggu lama, tim Intel langsung bergerak. Mereka menyusun rencana penangkapan rahasia di kantor pusat. Agar tak menimbulkan keributan, operasi dilakukan siang bolong saat situasi terlihat biasa saja. Siang itu, Mbah Marni kembali ke terminal, seolah berjualan seperti biasa. Tapi sebenarnya ia memantau pergerakan dari kejauhan. Di saat bersamaan, beberapa anggota Intel yang menyamar sebagai sopir angkot dan petugas keamanan sudah berada di sekitar kantor pusat terminal. Ketika Kompol Sarjono keluar dari ruangannya menuju mobil dinas, operasi dimulai. Hentikan dia sekarang. Perintah pimpinan operasi melalui alat komunikasi. Beberapa petugas Intel langsung mengepung Kompol Sarjono. Salah satu di antaranya menunjukkan surat perintah penangkapan. Anda ditangkap atas dugaan tindak pidana pungutan liar dan penyalahgunaan jabatan. Wajah Kompol Sarjono seketika pucat. Ia mencoba mengelak. Ini fitnah. Saya tidak tahu apa-apa. Namun petugas Intel sudah menunjukkan rekaman suara yang diputar di depan semua orang. Terdengar jelas suara Kompol Sarjono memerintahkan pungli, menyebutkan nama-nama pelaku, hingga membagi hasil setoran. Beberapa pegawai yang ada di sana terdiam. Tak percaya, orang yang selama ini mereka hormati ternyata biang kerok kejahatan itu. Kompol Sarjono tak bisa berkutik. Dengan wajah menunduk, ia diborgol dan dibawa ke markas dinas Intel untuk diperiksa lebih lanjut. Di saat yang sama, seluruh data keuangan pungli yang selama ini disimpan di komputer pribadinya disita sebagai barang bukti. Ketika berita penangkapan itu tersebar, warga terminal dan pedagang pasar bersorak lega. Alhamdulillah ya Allah, ternyata dia dalangnya. Hidup Mbah Marni. Di markas Intel, pimpinan operasi mendekati Mbah Marni. Mbah, tanpa keberanian jenengan, ini semua tidak mungkin terbongkar. Kami sangat berterima kasih. Mbah Marni hanya tersenyum. Ini bukan soal saya, Nak. Ini soal ketidakadilan. Selama kita diam, selama itu pula mereka akan berkuasa. Tapi saat kita melawan, Allah pasti beri jalan. Hari itu, operasi besar dinyatakan berhasil. Jaringan pungli yang selama ini meresahkan warga berhasil dibongkar tuntas, dari lapangan sampai ke kantornya. Para pelaku dijebloskan ke penjara, sementara warga bisa kembali hidup tenang. Terminal kembali bersih. Tak ada lagi setoran liar. Tak ada lagi preman berseragam. Semua karena keberanian seorang nenek renta penjual kerupuk, yang di mata orang awam tampak lemah, tapi hatinya lebih kokoh dari baja. Setelah operasi penangkapan Kompol Sarjono sukses dijalankan, suasana di terminal dan pasar tradisional kembali normal. Namun proses hukum tetap harus berjalan. Semua oknum polisi jalanan yang sebelumnya diamankan langsung diperiksa satu persatu, disertai barang bukti kuat berupa rekaman suara, video transaksi pungli, hingga daftar setoran yang selama ini mereka kumpulkan. Malam itu, markas dinas Intel Kota terlihat sibuk. Para penyidik bergantian menginterogasi para pelaku. Sebagian besar dari mereka akhirnya tak mampu mengelak. Apalagi setelah mendengar rekaman suara mereka sendiri saat memeras sopir angkot dan pedagang. Iya, Pak, saya cuma disuruh Dani sama Kompol Sarjono. Saya takut kalau nggak nurut, ujar salah satu oknum polisi dengan wajah tertunduk. Beberapa di antaranya bahkan menangis, menyesal telah ikut-ikutan dalam praktek kotor itu. Namun hukum harus tetap ditegakkan. Esok harinya, proses pelimpahan perkara ke kejaksaan berjalan cepat. Semua bukti dan pengakuan lengkap diserahkan. Jaksa pun langsung menetapkan status tersangka kepada seluruh oknum, termasuk Kompol Sarjono sebagai aktor utama. Berita itu langsung menyebar ke seluruh penjuru kota. Warga yang sebelumnya hanya bisa diam, kini berani bicara. Akhirnya mereka masuk penjara juga. Hidup Mbah Marni. Hidup keadilan.
Sidang kasus pungli itu digelar terbuka. Di ruang sidang, wajah-wajah para oknum polisi itu tampak lesu. Tak seperti saat mereka memalak dan bersikap arogan di terminal. Satu persatu dakwaan dibacakan hakim. Jumlah korban yang dirugikan pun ternyata jauh lebih besar dari dugaan awal. Total ada lebih dari 80 sopir angkot, 45 pedagang pasar, dan 20 warga sekitar yang selama ini menjadi korban pungli mereka. Belum lagi uang hasil pungli yang disita mencapai angka ratusan juta rupiah. Dalam sidang itu pula, Mbah Marni dihadirkan sebagai saksi kunci. Meski usianya sudah lanjut, ia berbicara tegas di hadapan hakim. Saya ini cuma orang tua penjual kerupuk, Pak Hakim, tapi saya nggak tega lihat orang kecil diperas. Kalau semua orang diam, kezaliman makin besar. Saya hanya jalankan apa yang bisa saya lakukan. Dan Allah bantu saya. Ucapan Mbah Marni membuat seisi ruang sidang terdiam. Hakim mengangguk, bahkan beberapa warga yang hadir tampak menitikkan air mata. Akhirnya, setelah proses panjang, majelis hakim menjatuhkan vonis berat bagi para pelaku. Kompol Sarjono dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, sementara Dani dan anak buahnya masing-masing dihukum antara 5 hingga 8 tahun penjara sesuai peran mereka. Ketika vonis dibacakan, warga bersorak di luar gedung pengadilan. Alhamdulillah, keadilan akhirnya datang. Hari itu menjadi momen bersejarah di kota kecil itu. Terminal yang dulunya penuh ketakutan, kini berubah jadi tempat yang aman dan nyaman. Pasar tradisional kembali hidup. Pedagang tak lagi dibebani pungli, dan sopir-sopir bisa bekerja tenang. Semua itu berkat keberanian seorang nenek penjual kerupuk. Usai persidangan, pimpinan Dinas Intel mendekati Mbah Marni. Mbah, atas keberanian dan pengabdian jenengan, kami dari dinas ingin memberi penghargaan resmi. Namun Mbah Marni hanya tersenyum sambil menggeleng pelan. Endak usah, nak. Saya cuma ingin jualan kerupuk saja. Hati saya tenang kalau lihat warga bisa hidup tanpa ketakutan. Ucapan itu membuat semua yang hadir terdiam kagum. Hari itu, Mbah Marni pulang ke rumah sederhananya, masih dengan keranjang kerupuk di tangan. Tapi kini, ia menjadi simbol keberanian bagi warga kecil yang selama ini tertindas. Orang-orang pun menyapa ramah setiap ia lewat. Assalamualaikum, Mbah Marni. Terima kasih ya Mbah. Allah memberkahi panjenengan. Dan meskipun kasus itu selesai, nama Mbah Marni tetap dikenang sebagai pahlawan terminal. Nenek penjual kerupuk yang mampu menumbangkan jaringan pungli besar dan menyelamatkan nasib warga kecil di kotanya. Setelah semua kasus pungli itu selesai, nama Mbah Marni mulai dikenal di mana-mana. Berita tentang keberanian seorang nenek penjual kerupuk yang menumbangkan jaringan pungli polisi jalanan tersebar luas, tak hanya di kota kecil itu, tapi juga hingga ke ibu kota. Beberapa stasiun televisi lokal bahkan sempat ingin mewawancarai Mbah Marni. Wartawan-wartawan datang ke rumah sederhananya di gang sempit dekat terminal. Namun, Mbah Marni tetaplah Mbah Marni. Dengan keteguhan hati, beliau menolak semua tawaran itu. Nak, saya ini cuma orang tua kampung. Saya ndak butuh jadi terkenal. Yang penting warga tenang. Nggak ada yang dipalak lagi. Saya cukup bahagia jualan kerupuk keliling kayak biasa. Ucapnya lembut. Meski begitu, warga sekitar tetap menghormatinya. Setiap pagi, Mbah Marni tetap berjalan kaki ke terminal, membawa keranjang kerupuk yang digendong di pundaknya. Wajahnya tampak tenang, bibirnya tak lepas dari zikir menyebut nama Allah. Kini suasana di terminal jauh berbeda. Para sopir angkot menyambut hangat kehadiran Mbah Marni. Beberapa di antaranya bahkan selalu membeli kerupuk sebagai bentuk terima kasih. Mbah, kerupuknya 2 bungkus ya. Ini lebihnya buat Mbah, ucap Pak Surip, sopir angkot jurusan Pasar Induk. Mbah Marni hanya tersenyum. Nggih, nak, semoga rezeki jenengan lancar. Tak ada lagi pungli, tak ada lagi ancaman dari oknum polisi. Terminal itu benar-benar bersih dan aman. Semua warga merasa lega. Bahkan pedagang pasar pun mulai berjualan lebih ramai karena tak perlu takut dipalak. Di sisi lain, pihak Dinas Intel beberapa kali menawarkan posisi kehormatan untuk Mbah Marni. Ada yang ingin mengangkat beliau sebagai penasihat kehormatan, ada pula yang hendak memberinya rumah dinas. Tapi, Mbah Marni kembali menolak dengan halus. Nak, saya sudah tua. Hidup itu bukan soal jabatan atau harta. Selama bisa bantu orang, itu sudah cukup. Saya cuma ingin hidup tenang, ngurus cucu, jualan kerupuk, dan ngaji sama ibu-ibu di musola. Sikap Mbah Marni ini justru makin membuat warga segan dan hormat.
Mereka sadar, keberanian itu tak perlu datang dari orang muda atau orang berpangkat. Seorang nenek renta pun bisa jadi pahlawan, selama ada keberanian di hati dan keikhlasan di jiwa. Mbah Marni juga sering memberi nasihat kepada para pedagang muda di terminal. Jangan takut lawan ketidakadilan. Allah itu maha melihat. Nak, yang zalim pasti kena balasan. Kita harus saling bantu. Jangan biarkan orang kecil diinjak-injak. Kata-kata itu menancap kuat di hati warga. Setiap sore, Mbah Marni duduk di peran terminal sambil menata kerupuknya. Anak-anak kecil suka datang menghampiri, mendengarkan dongeng-dongeng yang beliau ceritakan. Cerita tentang perjuangan, kejujuran, dan keberanian melawan kezaliman. Meski tubuhnya mulai renta, suara Mbah Marni tetap tegas. Matanya bersinar, memancarkan ketulusan. Hari-hari berjalan damai. Terminal yang dulu angker bagi warga kecil, kini jadi tempat nyaman. Semua itu berkat seorang nenek sederhana yang tak pernah menyerah, dan yakin bahwa Allah akan selalu menolong hambanya yang membela kebenaran. Dan meskipun namanya tak terpampang di koran atau tugu peringatan, bagi warga terminal, Mbah Marni adalah pahlawan sejati. Pagi itu, terminal dekat pasar yang biasanya dipenuhi suara teriakan kenek dan pedagang asongan, mendadak berubah jadi lebih tertib. Beberapa mobil dinas berplat merah berhenti di depan terminal. Sejumlah petugas berpakaian sipil turun dengan raut wajah serius, namun tetap ramah. Warga yang melihat, mulai berbisik-bisik. Loh, ada apa itu? Kok rame? Itu kayaknya orang penting, deh. Mobil dinas semua. Di antara kerumunan warga yang penasaran, Mbah Marni masih duduk di tempat biasanya, di sudut terminal, dengan keranjang kerupuknya. Beliau tak tahu apa-apa. Seperti biasa, tangannya sibuk merapikan plastik kerupuk, sementara mulutnya berkomat-kamit menyebut nama Allah. Tak lama, seorang pria berumur sekitar 50 tahunan, berpakaian dinas rapi dengan lencana di dadanya, berjalan mendekat. Namanya Kolonel Rahmat, kepala dinas intel wilayah itu. Di belakangnya, beberapa perwira intel lain ikut mendampingi. Assalamualaikum, Mbah Marni, sapa Kolonel Rahmat dengan senyum hormat. Mbah Marni yang tengah merapikan kerupuk, menoleh pelan. Matanya menyipit karena terik matahari. Waalaikumsalam. Nak, kok rame-rame begini? Tanyanya polos. Tanpa banyak basa-basi, Kolonel Rahmat langsung berlutut di hadapan Mbah Marni, lalu menyerahkan sebuah kotak kecil berisi piagam penghargaan dan sebuah cincin dinas intel kehormatan. Semua mata yang menyaksikan kejadian itu terbelalak. Mbah Marni, atas keberanian, ketulusan, dan pengabdian Mbah menjaga keamanan serta memberantas kezaliman di terminal ini, dinas kami memberikan penghargaan khusus untuk Mbah. Mewakili negara, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ucap Kolonel Rahmat, suaranya bergetar. Mbah Marni hanya terdiam. Tangannya gemetar menerima kotak itu. Matanya mulai berkaca-kaca. Astagfirullah. Nak, saya ini cuma orang tua biasa. Gak pantas saya dapat beginian, ucapnya lirih. Namun Kolonel Rahmat segera menyambung. Justru karena Mbah orang biasa yang berani membela kebenaran tanpa pamrih, negara ini masih punya harapan. Keberanian Mbah jadi pelajaran bagi kami semua. Warga yang berkumpul langsung bertepuk tangan. Beberapa pedagang dan sopir angkot bahkan sampai meneteskan air mata. Mereka tak menyangka, nenek penjual kerupuk yang selama ini sederhana dan sabar, ternyata dihormati oleh petinggi negara. Hidup Mbah Marni. Terima kasih Mbah, panutan kami semua. Suara-suara itu menggema di terminal. Namun, seperti biasanya, Mbah Marni tetap rendah hati. Nak, kalau boleh, saya ndak mau rumah dinas, ndak mau uang, ndak mau jabatan. Cukup terminal ini aman, warga bisa jualan tenang, itu saja sudah bikin saya bahagia, ucapnya tegas. Kolonel Rahmat mengangguk haru. Baik, Mbah, tapi penghargaan ini tetap harus Mbah terima, sebagai bentuk cinta kami. Sore itu, nama Mbah Marni kembali diperbincangkan. Tapi bukan soal aksi pukulan atau tendangannya, melainkan soal ketulusan, kesederhanaan, dan keberaniannya yang menjadi teladan di tengah ketidakadilan. Terminal itu kini resmi bersih dari oknum pungli. Warga pun hidup tenang, berdagang tanpa rasa takut. Dan semua itu, berkat keteguhan hati seorang nenek penjual kerupuk bernama Mbah Marni. Hari itu, terminal dekat pasar yang dulu dikenal angker karena ulah para oknum polisi pungli, kini telah berubah total. Tak ada lagi suara bentakan memalak, tak ada lagi pedagang kecil yang takut, tak ada lagi keributan karena pungutan liar.
Semua warga kini bisa berjualan dan bekerja dengan tenang. Sopir angkot, pedagang asongan, penjual kerupuk, hingga buruh angkut, semua merasa nyaman. Di sudut terminal, Mbah Marni masih setia berjualan kerupuk. Walaupun namanya telah harum di berbagai wilayah, bahkan masuk berita nasional, beliau tetap menolak fasilitas mewah dan kehidupan elit. Setiap pagi, Mbah Marni masih mendorong gerobak kecilnya, menata kerupuk, dan menyapa warga dengan senyum ramah. "Assalamualaikum, nak, ayo beli kerupuk Mbah, masih anget ini," sapanya pada setiap orang yang lewat. Warga yang dulu hanya sekadar menyapa, kini menganggap Mbah Marni sebagai panutan. Sosok sederhana yang tulus dan berani membela kebenaran, meski harus menghadapi ancaman dari oknum aparat berseragam. Suatu sore, seorang pemuda yang dulu sempat dipalak, menghampiri Mbah Marni. Namanya Darto, seorang sopir angkot. "Mbah, saya mau matur. Gara-gara Mbah berani lawan pungli itu, hidup kami jadi tenang. Saya bisa nabung, bisa nyekolahin adik, endak takut lagi diperas," ucapnya sambil menunduk haru. Mbah Marni tersenyum. Tangannya menepuk bahu Darto. "Nak, ingat ya, selama Allah masih ada di hati kita, jangan pernah takut lawan kezaliman. Wong hidup itu cuma sebentar. Kalau diam saja lihat ketidakadilan, sama saja kita ikut dosa," ujar Mbah Marni pelan. Ucapan itu terus terpatri di hati warga terminal. Dari kejadian ini, masyarakat belajar bahwa keberanian tak selalu harus datang dari orang muda, bersenjata, atau berpangkat tinggi. Terkadang, seorang nenek tua yang menjual kerupuk bisa menjadi pelita di tengah gelapnya ketidakadilan. Cerita tentang Mbah Marni ini adalah fiktif yang dibuat seolah-olah nyata, agar bisa diambil pelajarannya. Semoga kisah ini jadi pengingat kita semua, bahwa dimanapun kita berada, sekecil apapun posisi kita, jangan pernah membiarkan kezaliman tumbuh di sekitar. Terima kasih untuk panjenengan semua yang sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Kalau senang dengan kisah ini, jangan lupa tinggalkan komentar, klik like, dan subscribe channel ini, supaya saya lebih semangat membuat cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.